Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita memasuki bulan baru, bulan Juli. Kita merasakan betapa anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan mari kita datang dengan hati bersyukur. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita mungkin tidak ada sampai saat ini. Kita akan mulai ibadah ini, namun mengawali bulan ini kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita melakukan pengakuan iman GBI dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang bawa ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami bisa ada sampai malam hari ini. Dan kami datang Tuhan mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Biar Engkau bertahta di atas segalanya Tuhan, di dalam ibadah kami. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami. Berkaryalah di dalam hidup ini. Dalam ibadah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami tahu hanya di dalam-Mu Tuhan, kami menemukan kemenangan. Sungguh tak dapat kami mengukur betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di
buat Tuhan kita. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya. Amin. Ada kemuliaan di balik salib. Kami mau menyatakan Tuhan, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harap. Sekali lagi katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku,
apapun Tuhan, Engkau yang kami rindukan di dalam hidup ini. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami terkagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu setiap hari di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu datang bawa pujian kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami jadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Biar pujian kami manis Engkau dengar Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih lagi katakan, inilah yang kurenungkan. Pujian dari hati kami Tuhan. Setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
ini setiap pujian kami bersuka oleh karena-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita dan melompat bagi namanya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita, amin. Kita mau nyatakan firman-Nya adalah pelita dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan dengan penuh kegirangan kita mau nyatakan pujian ini, haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ini setiap iman kami percaya Tuhan, kami aman bersama-Mu. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. lebih lagi jemaat Tuhan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Bebaskan-Ku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan, come on. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita, come on, Gold CC. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau dengar suara kita semua. Katakan.
dan kemuliaan Tuhan, amin. Sebab segala kemuliaan dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Boleh bertepuk tangan jemaat Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh kau sisi lambaikan tanganmu, katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan dari awal katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan Yang percaya katakan. di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan saya dari awal katakan Yesus. Jemaat Tuhan katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, hanya melalui Yesus jalan kebenaran dan hidup, amin. Yang percaya boleh sekali lagi suarakan haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, katakan. Glory haleluya. Glory haleluya. Come on, goal sisi. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, hanya cuma Tuhan saja katakan. Sambil lambaikan tanganmu. Hey. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh sama-sama serukan. Kekal. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dapat menerima pembenaran dari Tuhan Yesus? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pembenaran hanya dapat diterima oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari baca bersama ayatnya dalam Roma pasal 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini
supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biar firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari malam hari ini kita bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kita juga mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dari awal, katakan aku mengasihi. Amin. Dengan segenap hati. Mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Akan menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi sama-sama. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Boleh kasih tepuk tangan yang buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami ada sebagaimana ada karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, pendengaran kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus urapi setiap kami, jamah kami yang setiap ada. Pribadi yang ada dalam ruangan ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Wah, lebih semangat lagi harusnya. Shalom. Puji Tuhan, kayak gitu ya. Jadi ini memasuki di bulan Juli. Saya tahu ini bulan liburan, ada yang mungkin liburan dari luar kota datang ke tempat ini. Selamat datang di Makassar, selamat berlibur. Ada juga yang pulang, yang mungkin menyaksikan secara online dari rumah, selamat berlibur. Ya, jangan lupa pulang, kan begitu ya. Baik, mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Di bulan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan judul khotbah minggu ini adalah suka belajar dan melakukan firman. Mari kita buka sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Nah, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang 22, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 23, 24, saya kemudian 25 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23 keras. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sama-sama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saya akan mulai khotbah malam hari ini dengan memperlihatkan sebuah ayat yang sering kita lihat. Saya akan bacakan ayat yang di bawahnya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ingat ya, ayat ini sangat populer, bahkan ada lagunya yang berasal dari quotes yang ini nih. Ya, dikatakan iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya meskipun gunung tidak berpindah. Ini lagu dari Yesus Abraham ya, kalau kita sering nyanyi. Ya, Bapak Ibu tahu, ini quotes yang menarik. Lalu muncul lagi quotes yang berikutnya, dia katakan begini, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, tetapi iman sebesar gunung dapat memindahkan segala sesuatu semudah memindahkan biji sesawi. Saya lihat mukanya sudah mulai wow gitu ya. Lalu ada lagi yang ini, ada lagi ya. Iman memindahkan gunung adalah tanda kuasa. Namun iman yang membiarkan gunung tetap di sana karena tahu di balik gunung itu ada jalan yang lebih baik.
adalah tanda hikmat. Dan so on. Kita bisa menuliskan berbagai macam quotes yang menarik tentang ini. Ini benar-benar ada loh di medsos saya sambil. Jadi bayangkan ini bicara tentang biji sesawi, bicara tentang iman dan gunung, itu udah 3 banyak sekali quotesnya. Tapi permasalahannya begini, apakah pada saat kita menguasai satu ayat kita bisa bolak-balik ayat itu, lalu pertanyaan apakah hidupmu berubah dengan ayat itu? Apakah hidupmu bertransformasi dengan ayat yang itu? Nah, pada kenyataannya Yakobus melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam surat Yakobus ini berkata sebaliknya. Ya. Firman Tuhan melalui surat Yakobus tidak sedang menegur orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Dia tidak tegur orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Malah dia menegur orang yang tahu firman Tuhan. Dia bisa bolak-balik firman Tuhan itu. Seperti ayat yang tadi bisa dibolak-balik gitu ya. Sampai kita pun bingung. Wow, ada iman sebesar gunung bisa memindahkan segala sesuatu seperti biji sesawi. Enggak salah, benar. Tapi pertanyaannya apakah hidup kita benar-benar bisa berubah kalau kita hanya sekedar tahu? Pertanyaannya itu. Nah, makanya dari perikop yang kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 25 ini, ya, kita akan membahas ada 100 poin. Puji Tuhan, saya baru nemu 3, jadi enggak usah khawatir ya, kaget sekali lihat 100 gitu ya. Jangan terlalu tegang. Gitu ya. Baik, yang pertama adalah mengapa kita perlu mendengar. Ini penting. Tapi sebelum saya kasih tahu mengapa kita perlu mendengar, Yakobus 1 ayat 22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ingat, pendengar sedang melakukan aktivitas mendengar. Ulangi lagi. Pendengar itu orangnya sedang melakukan aktivitas mendengar. Kalau lagi kalau pemancing berarti dia melakukan aktivitas memancing keributan bukan ya. Hati-hati. Jadi pendengar adalah subjeknya, sedangkan kata kerjanya adalah mendengar. Ya. Penting kita tahu itu. Sama seperti yang Yakobus katakan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Sebelum kita bahas ayat menjadi pelaku firman, kita mundur sedikit ke belakang. Apa yang dimaksud dengan Yakobus ini dengan kata mendengar? Ini yang perlu kita belajar malam hari ini dulu sebelum kita lanjut ke sana. Nah, kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya kata mendengar itu berkaitan dengan bukan hanya sekedar aktivitas. Kata mendengar itu berkaitan erat dengan yang namanya sikap hati. Sama-sama katakan sikap hati. Sikap hati dalam engkau menerima firman. Yang mengerti katakan amin. Jadi pada saat dikatakan ini aktivitas mendengar, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, ini bukan cuma sekedar aktivitasnya. Tetapi bagaimana sikap hatimu saat menerima firman Tuhan. Bukan sekedar menangkap frekuensi dari mic ini, dari speaker, masuk ke telinga biologis kita. Makanya kan waktu kecil, yang pernah kecil ya, ada yang langsung dewasa di tempat ini. Nah, hebat ya. Mirip Sun Gokong kan gitu ya. Salah ya. Sun Gokong kan dari batu langsung besar. Bapak Ibu tahu, waktu kecil kita sering dibilangin begini. Kamu itu nak gak dengar-dengaran. Pernah dikatain begitu ya. Terus gue bilang, Mak saya dengar Ji. Cuman memang ya gak puji-puji ya gak. Kan begitu toh. Kenapa? Dia sebenarnya mendengar. Jadi kata mendengar Yakobus ini bukan cuma sekedar aktivitasnya. Tapi bagaimana apa yang disampaikan itu kita terima dalam hati. Mengerti maksud saya di sini ya? Jadi waktu dikatakan ini sikap hati, maka mendengar itu hanya aktivitasnya. Halo? Jadi dikatakan mendengar firman Tuhan, salah satu sikap menerima firman Tuhan salah satunya adalah mendengar. Salah satunya yang lain adalah membaca firman Tuhan. Salah duanya yang lain adalah merenungkan firman Tuhan. Itu. Jadi waktu Yakobus berkata cepat untuk mendengar, artinya bagaimana sikap hati kita saat menerima firman Tuhan. Nah, karena begini, pembelajaran kalau kita mau belajar selalu dimulai dari banyak mendengar. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi. Kalau kita mau belajar itu harus dimulai dengan kita lebih banyak mendengar.
Makanya nanti dikatakan, bagaimana sikap hati kita saat kita menerima firman Tuhan? Sikap hati yang benar saat kita menerima firman Tuhan adalah sikap dengan kerendahan hati. Saya ulang lagi, sikap yang benar saat kita menerima firman Tuhan adalah kita dengan sikap menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Karena semakin rendah hati, maka semakin dapat kita menerima lebih banyak dari firman Tuhan yang disampaikan. Ulangi lagi, semakin kita rendah hati, semakin banyak firman Tuhan yang dapat disampaikan. Air dari hulu ke hilir, dari puncak ke turun ke bawah, lebih banyak air yang di bawah yang terima. Artinya semakin dia di bawah, semakin dia mendapat menampung yang banyak. Ya. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh kalau dia tidak pernah mau mendengar. Bayangkan kalau kita seorang murid datang ke sekolah, ke guru, pada saat gurunya lagi ngomong kita tutup telinga. Ya. Seorang anak tidak akan pernah bisa belajar dari orang tuanya kalau dia selalu merasa sok tahu. Seorang pelayan Tuhan tidak akan pernah mau bisa bertumbuh kalau dia nggak pernah mau dengar apa kata pemimpin rohaninya. Nah, semua aktivitas mendengar itu dibutuhkan yang namanya sikap kerendahan, sikap hati yang dengan kerendahan hati. Bahkan di ayat yang ke-19 ini kalau kita perhatikan ada kata cepat untuk mendengar. Arti kata cepat itu artinya respon yang diutamakan, respon yang diprioritaskan. Tahu ya kalau kita ada bos datang terus dia bilang begini, tolong ambilkan saya kopi. Semua orang akan bergegas ngambilin. Kenapa? Karena dia harus jadi prioritas. Sama pada saat kita dengar firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan menjadi prioritas yang kita dengarkan. Karena dengan kita memprioritaskan firman Tuhan, di saat yang bersamaan engkau sudah menghargai firman Tuhan. Di saat yang bersamaan saat engkau mau prioritaskan firman Tuhan, saat dengarkan firman Tuhan, engkau sudah menghargai hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kata cepat mendengar adalah sikap menghargai firman. Dengan cara kita beri perhatian lebih. Dengan cara kita memberi prioritas yang lebih. Kalau firman Tuhan sedang disampaikan lalu kita sibuk bermain handphone. Kita sibuk membalas chat. Kita sibuk update media sosial. Kita sibuk memperbaharui status. Saya mau kasih tahu itu hati kita sedang tidak menghormati firman Tuhan. Halo? Sebaliknya. Kalau kita catat firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik, kita utamakan firman Tuhan, kita tidak sibuk, maka sederhananya kita sedang memperlihatkan sikap kerendahan hati. Dengar baik, sikap mendengar itu adalah pintu untuk kita mau bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Makanya ini berkaitan dengan sikap hati kita. Sikap hati kita mau dengar gak firman Tuhan saat firman Tuhan itu disampaikan. Kita miliki gak kerendahan hati. Jangan perlakukan firman Tuhan seperti musik latar yang diputar ini. Sepoi-sepoi saja yang penting ada. Seperti di kafe. Kita harus sadar bahwa saat firman Tuhan disampaikan. Dengar baik. Tuhan pakai untuk berbicara dengan engkau. Gak usah cari-cari kedukun. Gak usah cari saat firman Tuhan disampaikan. Tuhan sedang berbicara dengan engkau. Yang mengerti katakan amin. Dia sedang mengajar engkau. Dia sedang menegur kita. Dia sedang menuntun hidup kita. Halo. Tuhan Yesus makanya pernah peringatkan sama murid-muridnya begini. Sama-sama baca, 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah cara kamu cara kita mendengar itu berkaitan dengan sikap hati. Tuhan mau kasih, lihat caramu mendengar. Karena dengan cara kita mendengar itu menentukan seberapa banyak informasi yang kau dapatkan. Seberapa banyak informasi yang engkau dapatkan, sebegitu juga pemikiranmu akan berubah. Dan seperti itu juga akan pertumbuhanmu. Kalau orang tidak pernah mau mendengar, maka tidak akan ada pertumbuhan. Karena sekali lagi apa? Sikap mendengar adalah pintu pertumbuhan. Makanya sekali lagi, saat firman Tuhan disampaikan, saya percaya begini. Waktu kita tadi berdoa, sebelum kita masuk firman, saya berdoa Tuhan, Roh Kudus, urapi setiap kita. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kita bisa mengerti apa maksud Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan sedang bekerja di antara kita, yang mengerti katakan amin. Nah kalau dia sedang bekerja di antara kita, hormati hadirat Tuhan. Ya. Nah ngomong-ngomong mengenai hadirat Tuhan, saya mau kasih sekedar intermezzo. Ya. Saya kan sering duduk di belakang karena saya suka memperhatikan bagaimana teman-teman melayani. Kemudian bagaimana
dalam ibadah seperti apa. Karena kalau saya di depan saya agak sulit melihat ke belakang. Gitu ya, saya lebih suka di belakang karena saya bisa melihat. Nah beberapa waktu saya melihat ternyata kan ada orang yang kalau lagi penyembahan itu angkat tangan. Haleluya. Kalau lagi spontaneous worship, lagi open worship, menyembah Tuhan itu sudah terasa kayaknya ini sudah di surga ketujuh nih. Ya kan tiba-tiba ada kopi-kopi dia. Kaget. Asar ternyata, permisi ada yang mau lewat. Kodong itu sudah di lantai ketujuh surga, ditarik lagi ke bawah. Terganggu. Makanya saya mau bilang begini, supaya kita bisa menghormati hadirat Tuhan lebih lagi. Dan kita juga menghormati teman-teman yang sedang melakukan penyembahan spontaneous worship. Maka nanti ke depan, dalam 2-3 minggu ke depan, kalau Bapak Ibu datang bersamaan dengan diadakannya lagi penyembahan, lagi open worship, maka pintu akan ditutup untuk sementara. Barang 5-10 menit, yang mengerti katakan amin. Ya, supaya apa? Kita belajar menghormati hadirat Tuhan. Makanya saya selalu tekankan di tempat ini, datang before time. Yang setuju katakan amin. Ya, datang before time supaya kita bisa menghormati hadirat Tuhan. Nanti tenang saja pada saat teman-teman nanti tutup di bawah, kita sudah siapkan, nanti kan siapkan kursi, kita siapkan mungkin nanti layar buat melihat kondisinya di dalam, popcorn dan lain sebagainya itu. TO ya, 21 itu bukan, sorry itu bioskop. Gitu ya. Nanti kita akan siapkan kondisi yang sebaik mungkin supaya saat menunggu 5-10 menit tidak tertidur di sana kan begitu ya. Sebaiknya tertidur di sini. Enggak juga ya, itu enggak boleh ya. Halo, yang penting hormati hadirat Tuhan. Ya. Nah 2-3 minggu ke depan kita akan coba. Kenapa? Orang yang sungguh menghargai firman, menghargai hadirat Tuhan, dia tidak akan memperlakukan firman Tuhan sebagai selingan rohani, tetapi sebagai otoritas yang harus diperhatikan dan diprioritaskan. Yang mengerti katakan amin. Nah kan tadi saya katakan, pada saat kita terima firman Tuhan itu berbicara tentang kerendahan hati, sikap menerima dengan kerendahan hati. Lawannya kerendahan hati adalah sombong. Hati-hati dengan sikap sombong ini. Ya. Hati-hati. Yang sering kali membuat kita sulit untuk mendengar adalah sikap hati kita yang sombong. Dan sikap hati yang disombong itu ditunjukkan oleh 2 hal. Yang pertama, engkau cepat untuk berkata-kata, juga cepat untuk marah. Makanya ayat ini kan berkata begitu. Ingat tadi saya katakan, orang yang cepat untuk mendengar dia punya sikap yang rendah hati. Sebaliknya orang yang sulit untuk mendengar punya sikap yang sombong. Dan sikap yang sombong ditunjukkan dengan ini. Cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah. Hati-hati. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kata Yakobus begini. Kalau ada firman Tuhan disampaikan, jangan cepat merespon, jangan cepat membantah, jangan komentari. Wah ini pendetanya di atas, saya tahu arahnya kemana ini nanti. Habis ini dia ke ayat ini. Wah ditebak semua. Macam tebak-tebakan. Gitu ya. Lalu kemudian belum ngomong apa, sok tahu. Ini artinya jangan cepat mengkoreksi, jangan cepat menilai, jangan bereaksi. Tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh mendengar. Yang setuju katakan amin. Ya. Tahu artinya ini juga? Bayangkan kalau kita sedang ngomong, lalu kemudian misalkan kita ngomong nih sama anak kita ngomong sama dia sedang nasihatin, tiba-tiba dia ambil handphonenya, dia main game di depan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Tampeleng? Oh jangan. Dipecat jadi anak? Jangan. Ya. Yang pasti kita juga kesel kan? Betul atau tidak? Minimal kita ambil handphonenya, kita detensi dia, kita hukum dia. Ya sama. Kenapa pada saat kita mendengarkan firman, lalu kita melakukan aktivitas yang lain, ternyata itu membuat daya penerimaan kita menjadi semakin menurun. Ya. Dan biasanya orang yang selalu mengomentari firman Tuhan, ngomong apa dikomentarin, biasanya dia bukan sedang mencari kebenaran, dia sedang selamatkan egonya. Dia sedang memuaskan egonya. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah. Hati-hati dengan sikap ini saat firman Tuhan disampaikan. Itu membuat kita sulit untuk mendengar. Orang ngomong dia juga beraktivitas. Orang ngomong apa dia juga bikin apa. Dalam teori psikologi ada yang namanya limited attentional capacity. Yaitu perhatian manusia itu terbatas. Jadi maksudnya begini, kalau ada kita ngomong begini, terus engkau buat sesuatu di bawah sana, daya penerimaanmu akan apa yang disampaikan itu menurun sampai lebih daripada 90%. Jadi yang diterima tidak lebih dari 10%. Kenapa? Kapasitas manusia yang terbatas. Ini teori psikologi yang ngomong. Ya. Makanya sekali lagi,
sikap hati saat mendengarkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati terima. Prioritaskan firman Tuhan saat firman Tuhan disampaikan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, firman Tuhan sebagai cermin. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 berkata begini, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dikatakan ia seumpama seseorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya. Kalau kita membaca ayat di atas, kalau kita membaca ayat ini, kalau kita membaca ayat ini, setuju gak kalau saya bilang sebenarnya firman Tuhan adalah cermin? Sekali lagi, setuju gak kalau saya bilang firman Tuhan adalah cermin? Cermin untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, coba saya tanya, ya, jujur. Siapa yang waktu naik ke atas ini, lewati 3 cermin di bawah, ngaca 1, 2, 3 semuanya dipakai ngaca. Jujur, bilang sama kiri kanannya, kau juga itu. Senyum-senyum lagi. Rata-rata kita semua pada saat melewati lorong yang di bawah, kita lihat ada cermin, semuanya melihat. Baru lewat 2 langkah, ada lagi. Lihat terus. Saya itu rencana mau pasang sebenarnya 1 dinding begitu, biar kau semua begini terus. Naik di atas sini, sakit leher. Iya kan? Tapi itulah kenyataannya. Ya. Nah saya mau tanya, waktu kita bercermin di bawah, berhadapan dengan cermin, muka siapa yang kita lihat? Halo? Muka siapa yang kita lihat? Atau enggak ada? Pak, saya tidak lihat muka saya. Anda berarti berbeda dimensi. Segera cepat-cepat cari pendeta dan sebagainya dalam mimpi. Berarti kita berbeda dimensi. Siapa yang kita lihat? Muka sendiri? Muka sendiri. Makanya saat kita dengarkan firman Tuhan, artinya firman Tuhan itu sebagai cermin, dia sedang menunjukkan siapa kita. Firman Tuhan membuat manusia dia lihat dirinya sendiri, bukan orang lain. Yakobus memakai cermin karena cermin tidak pernah lihatkan wajah orang lain. Sekali lagi, cermin tidak pernah perlihatkan wajah orang lain. Cermin memperlihatkan wajah orang yang berada di depannya. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang kita itu suka pakai firman supaya orang lain yang disorotin. Makanya kita kadang-kadang banyak orang begini, saat dengarkan firman, kau itu pelitko. Atau dalam hati kan, suaminya sama istrinya dibilang, rasain kok suamiku. Rasain kena kok toh. Itu firman Tuhan cermin buat diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Halo. Ya, bukan buat orang. Apalagi ada orang sekarang tuh dia lihat dulu flyer gereja. Apa ini judul khotbahnya? Memberi. Ku ajak temanku yang paling pelit sekampus. Supaya apa? Dia dihajar sama firman, saya mau kasih tahu, dia juga, kamu juga. Betul atau tidak? Karena cermin memperlihatkan siapa kita. Makanya saya mau beritahu, selama kita pakai firman untuk melihat dosa orang lain, kita belum sedang bercermin. Kita sedang bersembunyi dari kebenaran. Ingat baik-baik. Saat kau dengar firman Tuhan, firman itu bukan untuk sebelahmu. Firman itu buat kamu. Bilang, coba sama-sama angkat tangannya. Sama-sama angkat tangannya. Bilang, buat saya. Bilang, angkat tangan lagi. Angkat tangan lagi. Tepuk sebelahnya, bukan buat kamu. Biar sadar sedikit, jangan selalu tembak orang pakai firman Tuhan dalam hati. Semoga kau sadar. Padahal dia lagi main game temannya juga. Semoga aku sadar. Ya. Ingat, fungsi pertama firman Tuhan, dia menelanjangi kita. Makanya saat kita datang ke gereja, jangan siapkan, siap-siap kok nanti, siap-siap. Bukan, kamu yang harus siap-siap. Makanya pada saat datang ke gereja, kamu harus tanya Tuhan, bagian mana dari hidupku yang hari ini mau Engkau bongkar. Itu sikap yang benar. Karena firman Tuhan seperti cermin, yang setuju katakan amin. Waktu kita bercermin, kita lihat wajah kita, maka kita bisa tahu, ternyata kacamataku agak miring. Kita bisa perbaiki. Ternyata celanaku kurang naik. Ternyata resletingku belum saya kancing. Itulah kenapa cerminnya dari atas sampai bawah. Ya. Kalau betul atau tidak. Jadi selain dia memperlihatkan muka kita, diri kita, dia juga kasih tunjuk titik mana dari kita yang belum rapi. Ingat,
Cermin itu bekerja dengan jujur, betul atau tidak? Cermin itu tidak memuji supaya kita merasa nyaman. Cermin itu juga tidak benci kita. Cermin hanya memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Sama seperti firman Tuhan disampaikan. Saat firman Tuhan disampaikan, dia sedang memperlihatkan keadaan rohani kita yang seringkali kita nggak sadari. Kita katain orang pelit, padahal kita juga lebih pelit. Nah, tanpa cermin seseorang bisa merasa, oh saya baik-baik saja, padahal dia perlu diperbaiki. Makanya dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang didalamkan Allah saat firman Tuhan disampaikan, dia bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua apa? Menyatakan kesalahan. Dia perlihatkan kita titik-titik lemah kita. Cermin yang menunjukkan bagian spesifik. Firman Tuhan juga menolong hidup kita secara konkret. Yang mana titik yang belum kita tundukkan di bawah otoritas Tuhan. Dia tunjukkan itu. Kadang rambut kita, kok rambut sih, saya kan gak ada ya. Kadang baju kita itu sudah rapi ya kan, tapi sepatu kita kotor. Dilihat di cermin. Kadang itu baju kita salah kancing. Dilihat juga di cermin, titik-titik yang tidak kelihatan saat kita tidak bercermin terlihat di sana. Ya. Kadang kan orang gitu, apalagi cewek-cewek ya. Foundation bagus, lipstick jelek, naik ke atas. Tak balik, lipstick bagus, foundation kurang. Ya. Habis mi foundation, pinjam sama tetangga. Ya, ada yang senyum-senyum. Pinjam sama tetangga. Halo. Dengan cermin kita bisa melihat spesifik di mana kelemahan kita, di mana kita masih kurang, di mana kita sering jatuh. Contoh. Kita ini tidak pelit, tapi hidupmu masih sering nonton film porno. Itu juga disampaikan dengan firman Tuhan. Engkau boleh pelayanan, tapi engkau masih menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan. Halo. Ya, engkau bisa saja terlihat hebat di gereja, tapi dengan firman Tuhan, Tuhan tunjukkan engkau belum mau mengampuni. Itu titik kelemahanmu. Sama, firman Tuhan, cermin, dia seolah-olah memperlihatkan kepada kita yang mana titik kita yang salah, di mana titik kita jatuh. Makanya firman Tuhan seolah-olah adalah standar, adalah patokan. Tanpa firman sebagai cermin, manusia bisa lihat baik di mata dirinya sendiri, tetapi tetap berantakan di hadapan Allah. Nah, coba pikirkan, kalau seandainya firman Tuhan yang sebagai cermin itu kita ganti dengan yang lain. Bapak Ibu bayangkan, kalau cermin yang di bawah, cermin yang paling pertama saya ganti dengan cermin cembung. Maka saya akan terlihat sangat gemuk. Ya, mau kurus terus ya kan. Coba cermin yang kedua, saya pakai cermin cekung, saya akan kelihatan langsing. Cermin yang ketiga, saya pakai AI supaya kelihatan rambut, saya terlihat tampan. Percayalah. Ya. Tapi itu semua bohong, karena cermin itu harusnya menunjukkan siapa sebenarnya kita. Tapi itu semua ilusi. Ya. Makanya kalau kita tidak menggunakan cermin yang benar, yang muncul bukan muka yang sebenarnya, betul atau tidak? Makanya jangan pernah ganti firman Tuhan sebagai cermin dengan cermin-cermin model yang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kan Yakobus 1:23 dikatakan begini, mengamat-amati mukanya yang sebenarnya, bukan muka yang ini. Kalau cerminnya benar, kalau cerminnya salah, bisa kejadian. Orang yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagai cermin, orang itu tidak melihat dirinya berdasarkan kebenaran. Hati-hati. Bisa jadi apa? Bisa jadi berdasarkan apa yang populer, apa yang menyenangkan perasaan, apa yang membendung keinginannya. Sama, coba bandingkan ya. Saya kasih lihat gambar ya. Menurut Anda semua, yang mana yang cermin yang benar? 1 atau 2? 2? Saya tahu dia fans saya. Bayangkan kalau saya bercermin yang muncul Choi Siwon. Ya. Tapi kok saya berasa Choi Siwon tapi gak ada yang minta tanda tangan ya. Kenapa? Karena cerminnya salah. Sama dalam hidup kita, kalau kita pakai cermin selain firman Tuhan, dia tidak bisa kasih lihat kamu keadaan yang sebenarnya. Yang mengerti katakan amin. Kamu bisa sok pede. Nanti saya bisa sok pede nih kalau begini. Ya kan? Apalagi ya tipislah perbedaannya gitu ya. Ya di bagian rambut Ji. Halo?
Kita biasa ganti firman Tuhan dengan apa? Dengan motivasi populer, ikuti kata hatimu, dengar baik, jangan ikuti kata hatimu, ikuti apa kata firman. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dunia juga sering berkata, yang penting kamu bahagia, dengar baik. Yang penting adalah apa kamu hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Yang setuju katakan amin. Ya, ini perbedaannya. Kalau kita ganti cermin yang sebenarnya, ya, dengan cermin firman Tuhan kita ganti dengan cermin yang lain, maka hidupmu akan sulit untuk dikoreksi. Engkau akan datang selalu cari pembenaran. Engkau akan selalu cari konten yang mengafirmasi perasaan. Sama kayak saya ya, kalau saya fotonya seperti ini, orang bilang, rambutmu bagus. Padahal rambutku tidak bagus. Tidak ada malah. Ya, sulit untuk dikoreksi nantinya. Ya. Sekali lagi, cermin yang benar adalah firman Tuhan. Makanya gini, kok 4 sentimen ya sama Choi Siwon ya? Halo? Kok? Cermin dunia bertanya, apakah kamu bahagia? Tetapi firman Tuhan bertanya, apakah kamu benar di hadapan Allah? Yang mengerti katakan amin. Ya. Ini makanya jangan pernah ganti firman Tuhan dengan yang lain. Jangan pernah ganti kebenaran dengan yang di luar sana. Halo? Ya. Berikutnya, ingat cermin hanya menunjukkan. Cermin tidak otomatis membersihkan wajah. Kita masuk di poin yang ketiga. Poin yang ketiga, firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah sarana transformasi. Dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Ingat, saya nggak akan bacakan ayat ini kepanjangan. Saya sudah berusaha-usaha kayaknya nih ya. Gara-gara Choi Siwon. Itu ya. Kalau kita lihat, sebenarnya begini. Yakobus, sekali lagi, Yakobus tidak membenturkan antara dengar firman dan melakukan firman. Ingat, Yakobus tidak menolak aktivitas mendengar. Yakobus mutlak bilang kamu harus dengar firman. Masalahnya adalah kalau kita cuma sekedar berhenti dengar firman. Yang penting harusnya Yakobus berkata gini, kamu jangan hanya berhenti sekedar menerima firman itu dengan kerendahan hati. Kamu harus melanjutkan firman itu dengan melakukan firman itu. Yang mengerti katakan amin. Itu kata Yakobus sebenarnya di ayat ini. Makanya mendengar firman itu mutlak perlu. Tetapi mendengar tanpa melakukan, ini kau sedang tipu dirimu sendiri. Ini namanya penipuan rohani. Ya. Halo? Ingat, Yakobus tidak sedang mengatakan jangan jadi pendengar firman. Yakobus sedang membongkar bahaya kalau kita cuma dengar tapi gak pernah melakukan. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita mendengar tapi gak pernah melakukan, kita sedang menipu diri sendiri. Nah, coba bayangkan ya, saya mau kasih, coba kita sekedar bermain logika. Kalau kita ditipu orang, wajar karena kita enggak tahu. Coba bayangkan, bagaimana itu menipu diri sendiri. Harusnya kan kita sudah tahu, tapi kok kita enggak. Ngerti maksud saya ya? Coba pikirkan secara filosofis, menipu diri sendiri, ini kayaknya terminologi yang salah. Tapi uniknya, Yakobus ngomong, kamu sedang menipu diri sendiri. Dan ternyata kita bisa jadi penipu. Bilang sama sebelah kiri kanannya, kamu bisa jadi penipu bro. Kamu bisa jadi penipu. Saat apa? Menipu diri sendiri bukan berarti dia gak tahu kebenaran. Menipu diri sendiri dia tahu kebenaran. Menipu diri sendiri adalah dia tahu itu benar, tetapi dia memperlakukan sekedar tahu yang tadi sebagai sebuah ketaatan. Ngerti maksud saya ya? Dia tahu kebenaran tapi dia memperlakukan kebenaran ini seolah-olah dia taat. Ingat baik-baik. Tahu itu bukan taat. Taat juga bukan tahu. Tahu dan taat itu dua hal yang berbeda. Makanya tahu bukan Mulai lagi ya. Halo, ingat. Tahu dan taat dua hal yang berbeda. Orang yang tahu firman, dia mendengar firman Tuhan, sedang memakai otoritas sebagai informasi. Sedang memakai firman Tuhan sebagai sekedar informasi. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, dia sedang menerima firman Tuhan sebagai otoritas. Dan kalau kita melakukan itu, maka hidupmu akan bertransformasi. Semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Orang yang sekedar dia tahu firman Tuhan sebagai informasi, dia akan berkata begini, oh tadi bagus khotbahnya tentang mengampuni, tapi engkau nggak mau mengampuni. Sedang menipu diri sendiri. Engkau yang dengar firman, oh harus jaga lidah.
Tapi keluar dari tempat ini, engkau terus lakukan bicara-bicara kotormu. Engkau juga sedang menipu diri sendiri. Ya, engkau tahu berpacaran beda keyakinan itu tidak benar. Tapi kau lakukan. Engkau sedang menipu diri sendiri. Penipu. Halo? Hei. Kita sedang menipu diri sendiri. Kita tahu. Kita harus murah hati. Ya, tapi 10 kali nak traktir teman kita, 10 kali teman tak traktir kita, biar 1 kali tidak pernah kita traktir dia. Kebalikannya. Kita sedang menipu diri sendiri. Ya. Melakukan firman Tuhan begitu penting. Karena melakukan firman Tuhan adalah sarana Tuhan untuk mentransformasi hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Ingat ya, mendengar firman Tuhan itu membuat kita sadar. Tetapi melakukan firman kita membuat hidupmu berubah. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena ketika transformasi itu hanya terjadi kalau firman yang kita dengar dan kita masukkan dalam hati, kita terima dengan rendah hati, dia masuk ke dalam tindakan yang nyata. Dengar baik, sebab pengetahuan tanpa ketaatan hanya membuat kita merasa rohani. Tapi ketaatan membuat firman itu bekerja, dia mentransformasi hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saat kita dengar firman Tuhan, jangan sekedar firman Tuhan hanya untuk dikagumi. Firman Tuhan juga jangan sekedar dicatat. Dicatat itu bagus sekali. Ya, firman Tuhan bukan untuk dijadikan sekedar bahan diskusi. Tapi kalau kita diskusi firman Tuhan juga bagus. Firman Tuhan kau dengar, kau terima supaya engkau taati dan lakukan. Yang setuju katakan amin. Dan melalui ketaatan itulah, lihat baik-baik. Kalau kau taat melakukan firman Tuhan, Tuhan akan rubah hidupmu pelan-pelan. Saya tahu itu berat, tapi Tuhan akan lakukan itu dalam hidupmu. Ingat, mendengar firman Tuhan membuat kita sadar, melakukan firman Tuhan membuat kita berubah. Yang setuju katakan amin. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Saya berdoa malam hari ini jemaat GBI Oikumene, engkau sadar mengapa kita terus menerus ke gereja tapi gak ada perubahan. Engkau datang ke gereja hanya mengoleksi ayat-ayat Alkitab, hanya mengoleksi foto saya dengan Siwon, hanya mengoleksi ayat-ayat dan quotes-quotes. Saya katakan itu bagus. Tapi kalau kau gak sampai melakukan firman Tuhan, maka kita sedang menipu diri sendiri. Makanya kita nggak heran, rajin ke gereja tapi mudah kecewa, rajin ke gereja tapi masih pacaran sama si itu, masih rajin ke gereja tapi cara hidupnya, nggak heran. Karena kenapa? Engkau nggak pernah melakukan firman Tuhan. Engkau tahu kebenaran tapi tidak pernah hidup dalam kebenaran, itu masalah. Itulah titik di mana engkau nggak pernah bertransformasi. Saya berdoa malam hari ini saat kita dengarkan firman, kita terima firman itu dan kita melakukan firman. Yang setuju katakan amin. Siapa yang hari ini saat engkau dengar firman Tuhan, hidupnya mau ditransformasi oleh Tuhan? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Halo, tinggi-tinggi angkat tangan. Dengar baik. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tanpa ketaatan, firman hanya menjadi pengetahuan rohani. Dengan ketaatan, firman menjadi sarana transformasi. Kau semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, Yakobus membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat jelas. Firman Tuhan harus kita dengarkan dengan rendah hati. Dilihat sebagai cermin yang jujur. Ditaati di dalam kehidupan kita yang nyata. Mendengar firman Tuhan membuat kita sadar. Tapi ingat, melakukan firman Tuhan itu yang membuat hidupmu sungguh-sungguh berubah. Karena itu jangan hanya puas menjadi pendengar. Jangan bangga hanya karena tahu banyak kebenaran, tahu banyak ayat, tahu banyak quotes. Jangan bangga dengan itu. Jangan memakai firman untuk menilai orang lain, tetapi biarkan firman itu menelanjangi diri kita dan membentuk hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya hari ini pertanyaannya, apakah saya sudah dengar firman? No. Pertanyaan yang lebih penting adalah firman apa yang saya akan taati setelah ini. Sebab tanpa ketaatan firman hanya menjadi informasi. Tetapi dengan ketaatan firman menjadi sarana transformasi yang membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tutup Alkitabmu dan bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita datang di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Tapi tahukah sebenarnya
Apa yang menjadi pujian sejati buat Tuhan? Pujian sejati buat Tuhan adalah saat engkau melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Saat engkau tidak hanya mendengar, tapi engkau betul-betul melakukan firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, katakan tak cukup mulut yang bernyanyi. Sama-sama keras. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kalau kau mau memuji Tuhan Allahmu yang kau sembah malam hari ini, lakukan firman Tuhan yang setuju, katakan amin. Memujimu lewat suaraku, katakan terasa cukup bagiku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Mari sama-sama katakan tak cukup hanya, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, sama-sama katakan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji.
untuk melakukan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita semua untuk kemudian mengaku dosa dan minta Tuhan melayakkan kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Malam hari ini, mari minta sama Tuhan, akui dosa dan pelanggaranmu. Mari setiap kita pribadi demi pribadi, gak usah lihat kanan kiri. Saat ini kau berdoa sama Tuhan. Tuhan minta, Tuhan layakkan kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami menerima perjamuan kudus. Layakkan kami bisa menghadap hadirat-Mu. Layakkan kami untuk kami bisa Tuhan masuk di dalam persekutuan yang kudus ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Mungkin kami berdosa, kami melakukan kesalahan terhadap saudara kami, terhadap orang tua kami, tetangga kami, siapapun kami lakukan, kami tanpa sadar melakukan itu. Tuhan ampuni setiap kami. Mari berdoa. Saya kasih waktu 1 menit untuk kita semua berdoa. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan untuk melayakkan. Dan kalau kau sudah berdoa, kau boleh siapkan roti yang sudah diberikan pada saat engkau masuk. Bagi yang belum mendapatkan roti dan cawan, boleh minta sama teman-teman asar di belakang. Kalau kau sudah menerima, mari siapkan roti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat tinggi roti lebih dari tinggi kepalamu. Tanda engkau hormat akan tubuh Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan, lebih tinggi daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, berterima kasih sama Tuhan. Angkat suaramu, berterima kasih sama Tuhan. Angkat suaramu, berterima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu, bilang terima kasih buat pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan. Buat apa yang sudah dia lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Menebus dosamu dan dosaku. Angkat suara. Terima kasih Tuhan. Syukur lebih keras lagi, sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
bersyukur malam hari ini kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami memperingati apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Dan kami juga memperingati bagaimana Engkau akan datang kembali menjemput kami semua. Kami juga berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Menguatkan kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami. Sehingga kami bisa memperbaiki kelakuan kami. Mengucap syukur juga Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sangat hari ini membuat kami sadar betapa kami hanya selama ini menjadi penipu. Kami mau Tuhan Yesus malam hari ini menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kami bertransformasi, berubah seperti dan sesuai dengan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya penyertaan-Mu melalui Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati anak-anak-Mu akan terus menerangi jalan mereka, memberikan mereka kemampuan untuk hidup melakukan firman. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami naikkan semuanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin kita adalah orang-orang yang berbahagia itu, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nanti kita akan memberikan persembahan sambil memasukkan persembahan ke dalam pundi yang dijalankan oleh teman-teman Asar. Mari kita mengangkat kedua amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur setiap hati kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, di tempat ini kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Kau berkati Bapa biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
pembacaan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat sekalian yang baik sudah pernah datang di ibadah kita maupun yang baru pertama kali datang. Jadi di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada teman-teman ASER yang membawa 2 form. Form yang pertama adalah form selamat datang. Jadi yang baru pertama kali boleh diambil formnya, diisi data dirinya, dan sebentar setelah ibadah ini boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disediakan oleh gereja. Di tangan teman-teman ASER juga ada form pokok doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kita akan mendoakan seluruh pokok doa yang dituliskan oleh jemaat sekalian. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun punya pergumulan yang ingin ditopang di dalam doa, kita akan mendoakan melalui pokok doa yang sudah dititipkan oleh jemaat sekalian. Berikutnya saya juga mengajak jemaat sekalian untuk melayani di tempat ini. Jadi di depan kursi Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada barcode kecil. Di situ jika jemaat sekalian scan barcode tersebut akan terhubung dengan link pendaftaran yang boleh diisi oleh jemaat sekalian. Jadi kami masih membuka pos-pos pelayanan dan kami mengharapkan jemaat sekalian untuk ikut juga berpelayanan di tempat ini. Apapun talenta yang sudah dititipkan oleh Tuhan, apapun kemampuan yang sudah dititipkan oleh Tuhan, boleh kita kembalikan kembali kepada Tuhan. Baik, dan yang terakhir saya juga menginformasikan bahwa kepanitiaan Natal di tahun 2026 ini sudah dimulai dan sudah terbentuk, dan saya harap jemaat sekalian mau mendoakan, turut membantu dan mensupport segala kebutuhan maupun seluruh kegiatan, baik itu nanti penggalangan dana maupun acara-acara lainnya. Kami harap bantuan dan support dari jemaat sekalian. Dan yang terakhir,
Saya mengundang seluruh jemaat sekalian yang berulang tahun pada bulan Juli ini untuk maju ke depan, untuk kita akan doakan bersama-sama. Dan yang berulang tahun pada bulan Mei dan Juni juga, yang kemarin belum sempat menerima souvenir yang disediakan oleh gereja juga boleh sebentar mengambil hadiahnya. Baik, yang berulang tahun sepanjang bulan Juli silakan naik ke depan. Maju, jangan malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga boleh naik ke depan. Juga yang bulan Juni dan Mei yang belum terima souvenir, mana fotonya boleh ditampilkan? Nah ini ya, nanti boleh diambil sama Aser yang ada di belakang ya, penerima tamu. Yang bulan Juli ayo maju saja, jangan malu-malu. Saya tahu ini ada yang bulan Juli yang namanya Julianto, maju cepat. Ada. Yang ibu yang namanya Juli, masa nggak ada? Maju aja nggak apa-apa, nanti kita akan doakan sama-sama. Ada lagi yang silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Ya silakan maju ya, silakan maju. Ada lagi? Nah sini nggak apa-apa sini. Jangan malu-malu. Takut mungkin sama saya ya. Ayo, ada lagi yang bulan Juli silakan maju ke depan, jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan, gerakan saja kakinya, ya, agak sedikit ke sini sedikit, ya, sini ditemani aja bu, nggak apa-apa, ayo, ya, ditemani aja nggak apa-apa. Baik, ada lagi? Siapa? Maju ke depan, nah jangan malu-malu. Ada lagi? Yang bulan Juli, ini berkat yang sangat besar kalau didoakan. Dan terima souvenir dari gereja. Oke, kalau sudah nggak ada lagi boleh angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Tuhan turunkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam setiap kegiatan aktivitas mereka, baik itu mereka di kampus, di tempat sekolah mereka, di dalam tempat pekerjaan. Tuhan tolong biar anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Biar apapun yang mereka perbuat dengan tangan mereka Tuhan berkati. Kemanapun kakinya melangkah, baik itu sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, apapun dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di masa mudanya mereka semakin giat untuk mengenal Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya ada kekayaan dan penghormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan penghormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great
Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu yang selalu memenuhi setiap hidup kami ya Bapak. Kami dimampukan untuk melewati seluruh tantangan hidup kami karena kami punya Tuhan yang besar yang selalu menguatkan kami ya Bapak. Malam yang indah ini Tuhan, kami bersekutu manis melalui ibadah yang selalu naik di hadapan-Mu ya Bapak. Biar itu menguatkan setiap pribadi kami menjadi pribadi yang sukacita dan kami menjadi orang-orang yang selalu militan di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah ini melalui pujian penyembahan kami ya Bapak, melalui ungkapan syukur kami, melalui kebenaran firman yang telah kami dengarkannya Bapa, melalui korban persembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, kiranya menjadi satu sukacita bagi-Mu, sehingga Engkau yang dipermuliakan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, malam hari yang indah ini kami belajar bahwa ketika firman-Mu datang menghampiri kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja, kami tidak mau hanya menjadi selingan saja, kami tidak mau hanya jadi penonton saja ya Bapa, tetapi kami mau menjadi satu pelaku firman-Mu ya Bapa, karena kami tahu ya Bapa, ketika firman-Mu itu menjadi dasar hidup kami, membarui hati kami ya Bapa, kami tahu firman-Mu akan mengubah karakter kami, membentuk iman kami, dan menjadikan kami orang yang sempurna sama seperti Bapa. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, karena kami tahu ya Bapa, ini tidak mudah jikalau kami berjalan sendiri, karena kami tahu ya Bapa, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kami untuk melalui segala tantangan hidup yang dapat kami nyatakan di hadapan-Mu Bapa di kemudian hari. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan lawatan-Mu pada malam hari indah ini melalui firman-Mu Bapa yang dinyatakan melalui hamba-Mu Pastor Esra yang sudah memberkati kami. Tuhan melawat, Tuhan nyatakan berkat-Mu bagi hamba-Mu Pastor Esra ya Bapa, dalam setiap pelayanan pekerjaan, usaha, bisnis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun juga yang menjadi kerinduan hatinya, pergumulannya Bapa, Tuhan menjawab satu persatu apa yang menjadi doanya Bapa, dan kami akan melihat penuaian akan terjadi dalam hidupnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami para pelayan-Mu yang melayani pada malam hari yang indah ini dalam ibadah Gold CC, baik itu yang bermain musik, WL Singers, bermain tamborin, multimedia, soundman, semua yang mengambil bagian aser, parking ministry, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu melayani Engkau dalam suka dan duka kami, karena kami tahu ya Bapa, bahwa melayani Engkau itulah identitas setiap kami, dan itu adalah satu sukacita bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari indah ini ya Bapa. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka, tapi satu tujuan kami ya Bapa, bahwa kami ingin terus untuk menyenangkan hati-Mu, terus berada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, Tuhan lawat setiap hati jemaat-Mu, hati anak-anak muda-Mu yang hadir pada malam hari indah ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, bilur-Mu, kesembuhan-Mu bagi jemaat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau anak-anak muda-Mu datang dengan letih lesu dan berbeban berat, kami berdoa Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi hidup mereka ya Bapa. Dan kami akan menyatakan dengan iman kami, mereka akan menerima berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup anak-anak muda-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitupun juga Tuhan dengan jemaat yang hadir melalui online ya Bapa. Kami berdoa jikalau mereka mendengarkan pada malam hari indah ini, Tuhan jamah juga hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati mereka juga ya Bapa dikalibrasi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak tahu ya Bapa apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu jikalau mereka pada hari ini tidak datang untuk bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Jikalau mereka merasakan sakit penyakit, Tuhan nyatakan bilur-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu terjadi bagi jemaat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga minggu depan kami dapat bersekutu bersama-sama, mengangkat tangan kami, bersorak-sorai, karena Yesus selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat kini, wadah kami yaitu Gereja GBI Oikumene. Tuhan selalu memberkati gereja ini ya Bapa, sehingga pertumbuhan iman kami semakin signifikan di dalam Engkau ya Bapa, sehingga iman kami selalu menyatakan kasih Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami, dan kami berubah semua karena Roh Kudus yang selalu ada memerdekakan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apapun juga yang menjadi pergumulan gereja ini ya Bapa, Tuhan tolong, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi gereja ini. Tuhan buka jalan, pintu berkat nyata bagi gereja ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan
untuk gereja di sekitar Tamalan Rea, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja Bala Tamalan Rea, Satria Kasih, Gepil, dan sebagainya Bapa, agar kami sama-sama menuai jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan sebagai satu keutuhan tubuh Kristus ya Bapa, dan Yesus yang menjadi kepala gereja kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bersama-sama menuai jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala ya Bapa, Ibu Margareta Sian, dalam masa tuanya Tuhan terus menjaga dan menaungi hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan terus memberikan kasih yang sangat besar bagi hamba-Mu ini dalam satu pergumulannya yang dalam menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa kesembuhan-Mu terjadi ya Bapa, mujizat-Mu terjadi bagi Ibu Gembala, dan kami akan melihat kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi Ibu Gembala, sehingga satu waktu nanti kami akan melihat Ibu Gembala dapat berdiri di tempat ini memberitakan kebenaran firman-Mu untuk kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, melalui sarana yang Kau berikan, baik melalui obat, makanan, minuman, itu menjadi bagian dari Ibu Gembala, sehingga menyegarkan tubuh fisiknya Bapa, roh dan tubuh jiwanya Bapa, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak cucu semua mereka ya Bapa, menantu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu, lingkupan-Mu selalu hadir bagi mereka ya Bapa. Berkati juga untuk wakil gembala kami Pastor Esra, Tuhan tolong selalu Ibu Debbie juga ya Bapa, sebagai penolong dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang menjadi pergumulan untuk Ibu Debbie, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, hikmat marifat-Mu nyata baginya ya Bapa, sehingga dalam menjadi ibu wakil ya Bapa, kami berdoa penyertaan-Mu, kuasa-Mu, lingkupan-Mu selalu hadir untuk menyertai Ibu Debbie ya Bapa. Untuk anak Dev juga Tuhan terus tolong ya Bapa, biarlah percepatan kesembuhan nyata bagi Dev ya Bapa, sehingga kami akan melihat terobosan penuaian terjadi untuk Dev ya Bapa, dan kami akan melihat bilur Tuhan akan menjamah setiap sel yang sakit, setiap saraf yang sakit. Kami berdoa semua normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi untuk Dev ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter dan semua keluarganya Bapa, anak istri, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai seluruh hidupnya dalam pelayanannya Bapa, dalam pekerjaan, usaha juga ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu ini ya Bapa, khususnya untuk istri Tuhan, di mana Tuhan izinkan mengalami satu sakit penyakit insidennya Bapa, di mana Tuhan juga sudah membalut lukanya melalui operasi besar ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Glory, kuasa dan penyertaan Tuhan selalu melingkupinya Bapa, sehingga setiap tulang yang retak ya, Tuhan akan balut kembalikan seperti sedia kala lagi, dan kami akan melihat Ibu Glory akan hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang normal, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anaknya Aaron dan Agatha ya Bapa, dalam tumbuh kembangnya Tuhan terus memberkati menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, baik yang ada di kampung, baik juga yang ada di kota Makassar ini, memberkati mereka semua Tuhan, jagai berkati, lingkupan Allah senantiasa hadir, baik itu di ladang, baik itu di rumah, baik itu dalam pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu senantiasa hadir bagi mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati dari presiden, wakil presiden, sampai semua jajarannya, sampai ke pelosok desa ya Bapa. Tuhan memberkati apapun juga yang menjadi langkah mereka ya Bapa untuk memimpin bangsa dan negara kami, biarlah semua selaras dengan apa yang Kau mau ya Bapa, sehingga Indonesia boleh dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan ya Bapa, agar kami juga dapat merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami, harapan kami, syafaat kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hidangan yang sudah disiapkan oleh teman-teman Cooking Ministry di bawah. Biar apa yang kami konsumsi, apa yang kami makan dalam tubuh kami bisa memuliakan nama Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam segala aktivitasmu dan rumah tanggamu. Oleh karena itu malam hari ini pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak. Trouble knocking at my door today. I ain't gonna let it in. And worry wanna steal my joy away, but I ain't gonna let it win. 'Cause on my best day, I'm a child